Al-Quran merupakan firman Allah yang berisikan petunjuk dan syariat bagi manusia agar mendapatkan jalan yang benar. Al-Quran juga merupakan perkataan Allah dan mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW, sehingga tak dapat dikalahkan oleh siapapun yang akan menandingi Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada hati Nabi SAW dan terpelihara keasliannya, sehingga dari zaman Nabi hingga saat ini tidak ada sedikit perubahan pada ayat-ayat Allah tersebut. Al-Quran berfungsi sebagai sumber ajaran Islam, serta sebagai dasar petunjuk manusia di dalam berpikir, berbuat, dan beramal. Untuk dapat memahami fungsi Al-Quran tersebut, maka setiap manusia yang beriman harus berusaha belajar mengenal dengan fasih dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya, makharijul huruf, dan mempelajari baik yang tersurat maupun yang terkandung di dalamnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran mengandung beberapa hakikat seperti kalamullah, mukjizat, diturunkan kepada hati Nabi, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya adalah ibadah. Kalam merupakan wasilah atau sarana untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Allah bersifat dengan sifat kalam. Al-Quran telah menerangkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Maka, kalau yang berasal dari Allah itu sudah pasti menjadi salah satu sifat dan juga keadaan yang ada pada Allah. Adapun hakikat kalam sebagai sifat Allah, kita tidak mengetahui bagaimanakah keadaannya. Sebagaimana Quran Surat An-Najm ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, beliau hanya mengatakan apa yang telah diperintahkan kepada beliau dan menyampaikannya kepada umat manusia secara sempurna tanpa melakukan penambahan dan pengurangan. In huwa illa wahyuha. Artinya, ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 4. Al-Quran adalah kalamullah, merupakan mukjizat cukup hebat, tetap, dan kekal sepanjang masa. Mukjizat ini diakui oleh para cendekiawan pada masa lalu dan juga sekarang. Sampai saat ini, Al-Quran masih menjadi rujukan bagi para pengkaji ilmu sosial, sains, bahasa, dan lain-lainnya. Mukjizat yang menjadikan semua pendukung kesesatan dan nafsu tunduk membisu karena hakikat yang dinyatakan oleh Al-Quran itu adalah benar. Kesesatan dan nafsu tersebut tidak akan dapat berhujah di hadapan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusannya Jibril. Kisah penerimaan wahyu pertama oleh baginda di Gua Hiro mengisyaratkan betapa beratnya urusan itu diterima sehingga beberapa kali Rasul dipeluk oleh Jibril. Proses Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setiap ayat yang diturunkan dihafal oleh baginda sebagai sempurna menjadi sebuah Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah sebagai petunjuk kepada manusia. Apabila wahyu itu sampai kepada Rasulullah, baginda terus menyampaikan kepada para sahabat terutama dan ditulis oleh para sahabat lain menghafal wahyu-wahyu yang ditugaskan khusus untuk itu. Al-Quran yang diturunkan itu ditulis dengan arahan Nabi SAW di atas pelepah-pelepah kurma, tulang-tulang, kulit-kulit binatang, dan sebagainya mengikuti urutan penurunannya. Di kalangan sahabat, ada yang membuat catatan khusus untuk disimpan sendiri oleh Rasulullah SAW. Pada zaman Abu Bakar, Zaid bin Sabit telah diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan Al-Quran ke dalam satu mushaf setelah bermusyawarah dengan Umar. Pada zaman Utsman bin Affan, mushaf pertama kali telah ditulis berdasarkan naskah yang tersimpan pada Hafsah binti Umar yang telah dikumpulkan oleh Abu Bakar. Sedangkan Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas itu dengan menyatukan pendapat dari berbagai perbedaan yang ada. Utsman bin Affan menyimpan satu naskah asli. Saat ini, mushaf ini dikenal dengan Mushaf Utsmani. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada hambanya dengan bahasa Arab yang fasih, sempurna, dan lengkap agar menjadi penjelasan yang tegas dan nyata, serta dapat memutuskan alasan, menegakkan bukti, dan menunjukkan kepada kebenaran. Membaca Al-Quran adalah membaca kalamullah yang mengandung berbagai macam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang wajib dilakukan manusia
Apabila kita membaca Quran, Allah akan menjanjikan ganjaran yang cukup besar dan kelebihan-kelebihan yang tidak ada tandingnya. Al-Quran merupakan sistem operasional inteligensi atau kecerdasan manusia. Cakupan tema-temanya sangat luas, begitu juga dengan metodologi dan gaya bahasanya yang mengikat. Sangat memungkinkan pembentangan kecerdasan dalam rangka tema-tema dan konsistensi yang luas, kuat, dan mendalam. Dan juga Al-Quran adalah kitab suci yang akan mencerahkan dan menyucikan hati dan pikiran pembaca dan pendengarnya. Bahaya lupa kepada Al-Quran. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia ini, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surat Al-Kahfi ayat 18. Adapun makna dari ayat di atas, yaitu duduklah bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, dan bertakbir serta berdoa kepadanya pada pagi dan sore hari, baik yang miskin maupun kaya, kuat maupun lemah. Sifat-sifat yang diakibatkan apabila seseorang jauh dan lupa kepada Al-Quran, seperti kesesatan yang nyata, sempit dada, kehidupan yang serba sulit, mata hati yang buta, hati menjadi keras, zalim dan hina, bersahabat dengan syaitan, lupa terhadap diri sendiri, fasik dan nifak, akan menimbulkan kesulitan bagi kehidupan di dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Yang kesatu ada dolalun mubin atau kesesatan yang nyata. Petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan petunjuk yang jelas kebenarannya. Hakikat-hakikat kebenaran dengan bukti yang begitu jelas dinyatakan satu persatu oleh Allah sehingga tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk berpaling setelah mereka mengaku beriman, kecuali keingkaran mereka terhadap hakikat yang begitu jelas yang terbukti di hadapannya. Inilah yang disebut sebagai kesesatan yang nyata. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 60 dan 115. Pada An-Nisa ayat 60 menjelaskan pengingkaran Allah terhadap orang yang mengaku beriman dengan apa yang diturunkannya kepada Rasulnya dan Nabi-Nabi terdahulu. Tetapi, bersamaan dengan itu, dalam memutuskan berbagai persengketaan, mereka berhukum bukan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya. Sedangkan Quran Surat An-Nisa ayat 115 menjelaskan bahwa barang siapa yang menempuh selain jalan syariat yang dibawa Rasulullah, maka berarti dia berada dalam sisi yang salah. Yang kedua ada dikun haraj atau sempit dada. Quran Surat Al-An'am ayat 125 jelas menggambarkan bahwa hamba yang dikehendaki akan memberikan petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Dan begitu juga sebaliknya, yaitu hamba Allah yang jauh dari petunjuknya, maka dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Allah akan memudahkan, menguatkan, dan meringankan dirinya kepada hal itu. Inilah tanda-tanda seseorang akan menuju kepada kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 7, yang artinya, tetapi Allah menjadikanku cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran dan kedurhakaan. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Yang ketiga ada kehidupan yang serba sulit atau ma'asyatan dan sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 97 yang artinya, dan kami akan mengumpulkan mereka di hari kiamat, diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Merasa sempit di dunia sehingga tidak ada ketenangan dan kelapangan di dalam dadanya. Dadanya terasa sempit dan menyesakan karena kesesatannya. Meskipun secara lahiriah ia merasa senang, dapat berpakaian sehendak hatinya, makan dan bertempat sesukanya, tetapi selama hatinya tidak tulus menerima keyakinan dan petunjuk, niscaya ia berada dalam kegoncangan, kebimbangan, dan keraguan, dan ia akan terus dalam keraguan. Yang demikian merupakan bagian dari sempitnya kehidupan. Yang keempat ada Umi Basyiroh atau matahari yang buta. Kebutaan itu bukanlah kebutaan mata,
Akan tetapi, kebutaan itu hanyalah kebutaan mata hati. Sekalipun daya penglihatannya cukup bagus, karena hal itu tidak dapat menembus pelajaran dan tidak dapat mengetahui apa yang tersimpan dalam sebuah berita. Yang kelima ada qaswa al-qulub atau hati yang menjadi keras. Hati yang jauh dari petunjuk Allah menjadi keras dan sukar untuk menerima kebenaran, sehingga disifatkan oleh Allah lebih keras dari batu. Ada sebagian orang yang mendengarkan Al-Quran, namun hati dan telinga mereka telah terkunci sehingga tidak bisa memahami sama sekali Al-Quran. Al-Quran menganggap orang-orang yang menyombongkan diri adalah mereka yang tidak mendengarkan Al-Quran. Seperti yang tertera pada surat Al-Hadid ayat 16 yang memiliki arti, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Allah berfirman, adapun sekarang adalah saatnya bagi orang-orang mukmin mempunyai hati yang khusyuk untuk berzikir kepada Allah. Dengan kata lain, telah tiba saat hati mereka menjadi lunak ketika berzikir, mendapatkan nasihat dan mendengarkan Al-Quran, lalu memahaminya dan tunduk patuh kepadanya, mendengar dan mentaatinya. Ibnu Katsir tahun 2008. Yang keenam ada zulmun wazil atau zalim dan hina. Seperti yang tertera pada surat Al-Imran ayat 112 yang memiliki arti, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali Allah dan tali perdamaian manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah serta ditimpa kemiskinan. Demikian itu karena mereka kafir pada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Hal itu disebabkan karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menetapkan kehinaan dan kerendahan kepada mereka. Di mana saja berada, mereka tidak akan merasa aman, kecuali yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Adapun maksud dari tali agama Allah adalah dengan jaminan perlindungan Allah, berupa perjanjian berlakunya dengan jaminan untuk mereka, pemberlakuan jizyah serta penerapan hukum-hukum Islam terhadap mereka. Tali perjanjian dengan manusia yakni jaminan keamanan dari manusia untuk mereka sendiri, seperti terhadap orang yang memiliki perjanjian perdamaian atau persekutuan, diberi jaminan keamanan oleh salah seorang dari kaum muslimin meski hanya seorang wanita. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang Allah ceritakan, terangkan ayat-ayatnya kepadanya. Kemudian setelah itu dia tidak peduli, mengingkari, berpaling dan melupakannya, seakan-akan dia tidak mengetahuinya. Apabila kita lari dari keadilan yang ditunjukkan oleh Allah, maka tempat untuk kita adalah kezaliman, karena kita telah meletakkan sesuatu tidak pada posisi yang sepatutnya menurut apa yang dikehendaki Allah. Ketergantungan kita kepada makhluk, bukan kepada Allah, akan melahirkan suatu kehinaan. 7. Subah asy-syaitan atau bersahabat dengan syaitan. Seperti yang tertera pada surat Al-Zukhruf ayat ke-36 yang memiliki arti, barang siapa yang berpaling dari peringatan yang maha pemurah Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, lalu syaitan itu menjadi temannya. Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang berpura-pura buta dan lalai serta berpaling dari peringatan Allah, maka akan lemahnya penglihatan atau lemahnya mata hati. Di saat mata hati menjadi lemah, maka setan akan menjadi teman yang akan menyertai. 8. Anisyan atau lupa terhadap diri sendiri. Seperti yang tertera pada surat Al-Hasyr ayat 19 yang memiliki arti, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasyik. Ayat di atas menjelaskan hubungan Allah dengan hamba-hambanya begitu dekat. Apabila hamba dekat dengannya, maka Allah lebih dekat lagi. Tetapi apabila hamba melupakan Allah, maka Allah akan melupakan hambanya, bahkan menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Allah Asyami adalah Dia mendengar apa saja permintaan, keluhan-keluhan, pujian-pujian yang disampaikan oleh makhluknya. Safriyana tahun 2019.
Allah merespon dengan mengabulkan jika hambanya memujinya dengan penuh harapan untuk dikabulkan, dan begitu juga sebaliknya. 9. Al-Fusuq. Fasik merupakan orang yang keluar dari batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita melupakan Al-Quran atau meninggalkannya, maka kita telah berada di luar batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah Allah tegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 26-27, yang artinya sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 26-27. Secara etimologis, fasik berarti orang yang keluar dari ketaatan. Fasik mencakup orang kafir dan juga orang durhaka. Namun demikian, kefasikan orang kafir lebih parah dan keji. Yang dimaksudkan dengan kefasikan dalam ayat ini adalah orang kafir. 10. An-Nifaq. Nifaq merupakan sifat yang berbahaya bagi masyarakat dan bagi diri kita sendiri. Hal ini karena orang tidak dapat mengetahui mereka dengan baik karena pada lahirnya mereka seperti orang lain. Tetapi Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Keadaan ini juga terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana terdapat 12 nama orang-orang munafik yang dirahasiakan oleh Rasulullah dalam catatan Hudzaifah. Namun demikian, Rasulullah menceritakan sifat atau ciri-ciri nifak dan meminta kita menjauhinya. Seperti dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 61-63, yang artinya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang diturunkan Allah dan kepada Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik berpaling dari kamu dengan sebenar-benarnya. Bagaimana jika mereka ditimpa cobaan karena perbuatan mereka sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami tidak menghendaki selain kebaikan dan perdamaian. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa-apa yang di dalam hati mereka. Dan ajarlah mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang fasih, terang tentang dirinya. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 61-63. Dan dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 49-50, yang artinya, jika mereka akan mendapat haknya, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Apakah ada penyakit dalam hati mereka atau mereka masih ragu-ragu atau takut kalau Allah dan Rasulnya akan menzalimi mereka? Bahkan mereka itulah orang-orang yang zalim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang munafik itu mempunyai beberapa tanda yang dapat digunakan untuk mengenali mereka. Kehormatan mereka adalah laknat, makanan mereka adalah hasil rampasan, harta rampasan perang mereka adalah kecurangan. Yang dimaksud adalah sebelum dibagikan oleh imam, mereka tidak mendekati masjid kecuali berhijrah darinya, tidak mendatangi sholat kecuali membelakanginya, sombong dan congkak, tidak mau bersahabat dan tidak mau diajak bersahabat, membungkuk pada malam hari dan gaduh pada siang hari. Hadis riwayat Imam Ahmad. Untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat melalui Al-Quran, maka umat Islam harus berusaha belajar, mengenal, membaca, dan mempelajarinya.